Ketika kita mampu mengangkat lokalitas, kemudian mampu kita distribusikan ke belahan dunia, maka itu kan salah satu cara terbaik untuk mengenalkan siapa kita, Iya, gitu kan? betul. Kalau memang daerah kita mau diangkat, kita harus berpikiran yang sama. Bagaimana banyak hal dari sisi-sisi lokal kita ini untuk kita sama-sama angkat. Sobat Literasi, kembali bersama saya Erwan Riyadi di acara kita Kopi Literasi, All About Literasi. Masih bersama teman ngobrol saya, Mas Aris Setiawan. Ya. Mas Aris, Ya. selain aktif menulis dalam bentuk karya sastra, juga belakangan aktif menulis di media massa nih. Ya, Benar nih ya? Benar. Ya, memang saya berusaha untuk menekuni sisi lain tulisan, yaitu dalam bentuk opini, Pak Irwan. Jadi alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini ada sekitar 90 lebih tulisan opini saya yang dimuat di media massa. Media massa lokal berarti ya? Lokal, ada juga yang nasional. Ada juga? Ada juga. Saya pernah tulisan saya dimuat di Suara Merdeka, di Kompas, sama di Republika ada. Dalam bentuk apa? Opini juga, tulisan ya? opini. Oke. Kalau yang di lokal berarti untuk wilayah Kaltim ya di Kaltim Pos, di Tribun, di Pos Kota, di Koran Kaltim. Koran Kaltim juga ya? Koran Kaltim ada juga. Oke. Sobat Literasi itu beberapa nama media lokal ya, yang menjadi rujukan untuk media dalam bentuk cetak. Ya. Mas Aris, ini ada kumpulannya ya? Ya, ada yang berhubungan langsung dengan literasi. Tadi berapa? Ada berapa nih? Ini untuk media lokal? Kalau untuk yang lokal ada sekitar kurang lebih 60-an saya. 60-an yang udah ditulis dan dimuat di media massa. Nah, ini beberapa di antaranya ya. Berhubungan langsung dengan literasi yang tadi. Tapi kebanyakan tentang literasi ya, luar biasa. Selain pendidikan, literasi, sekitar itu Pak Irwan. Oke, Sobat Literasi, nah ini salah satu ya, judul tulisan ya, artikel berbentuk opini dari Mas Aris Setiawan. Judulnya nih Resolusi Literasi 2020. Bangkit atau mati. Wah, ini bahasa bahasa koran ya. Ini apa nih? Tentang apa nih Mas Aris? Ya, itu pas kebetulan saya waktu awal 2020 persisnya di malam tahun baru, saya terpikirkan dari kilas balik saya melihat 2019 itu, setelah saya berinteraksi dengan Pak Irwan khususnya dengan GLK, itu saya kok terbayang bahwasanya literasi kita ini kalau tidak benar-benar bangkit di 2020 ini hanya ada 2 kemungkinan, antara hidup yang istilahnya dalam keadaan mati suri atau mati betulan, itu aja. Jadi nggak ada pilihan dia pingsan atau apa gitu. Nggak ada. Jadi pilihannya cuma antara hidup dengan kondisi mati suri atau mati betulan itu aja. Ya. Jadi, terus gimana kira-kira arahnya? Dan ternyata saya membaca dari secara umum, khususnya di lokalitas kita ini, dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh GLK, oleh para pegiat-pegiat literasi yang ada di Kukar ini khususnya, ini alhamdulillah saya bersyukur betul literasi kita tidak mati suri. Artinya bangkit di sini. Saya melihat ada ruh kebangkitan dan ada harapan untuk bisa betul. Dan terus berkembang ke depan. Saya tentunya sangat berharap betul, dan itu jadi harapan besar saya, bisa bangkit, bisa kemudian besar dan menjadi epidemi. Kalau penyakit kan epidemi kalau udah meluas. Nah, ini menjadi epidemi literasi kita istilahnya, kalau boleh kita katakan. Jadi menjadi sesuatu yang menyebar di masyarakat dan tidak terbendung. Kira-kira hampir mayoritas tulisan yang berkait dengan literasi itu menyuarakan tentang itu ya? Ya, betul. Karena saya ingin betul punya konsen ke literasi ini, sehingga saya berusaha menuliskan pandangan-pandangan saya dalam bentuk opini ini. Setidaknya minimal dalam pemikiran saya itu, masyarakat yang membacanya itu adalah ketergerakan hatinya. Kalau dia belum bisa terlibat langsung dalam literasi, setidaknya dia punya perhatian lah ke literasi. Dan paling minimal adalah paling tidak dia punya
wawasan, pengetahuan apa itu literasi. Minimalnya seperti itu. Ya, nah sekarang kita coba masuk lebih jauh nih tentang literasi. Oke. Kalau menurut Mas Aris, itu literasi itu apa sih? Nah, ya, saya sering mengatakan ya, Heran, literasi itu ibaratnya kalau dalam dunia sastra itu seperti puisi. Tidak ada yang sifatnya monotafsir, tidak ada satu definisi yang baku, tidak ada satu konsep yang paten tentang apa itu makna literasi. Tapi setidaknya dalam pandangan saya, menurut pendapat saya, literasi itu saat ini bukan hanya bisa kita definisikan pada sekadar baca tulis, sebagaimana ruang lingkup literasi itu sendiri. Bukan hanya sekedar baca dan tulis. Ya, jadi literasi adalah semua hal, aspek-aspek dari kehidupan kita yang kemudian bisa kita angkat, bisa kita jual, bisa kita berdayakan, itulah literasi. Baik itu dalam tahapan secara faktual ataupun konseptual, seperti itu. Artinya literasi dipandang secara lebih luas. Iya, betul. Jadi kita tidak bisa melihat literasi hanya dari frame yang kecil. Kita tidak bisa, Pak Erwan. Nggak bisa. Nah, karena kalau kita melihat literasi itu dengan sudut pandang yang sempit, maka kita juga nanti akan terbawa alam pemikiran kita. Oh, literasi itu cuma seperti itu. Dan itu akan membuat kita susah untuk melihat literasi dalam arti yang luas. Dan otomatis bergeraknya pun di ruang lingkup yang sempit. Nah, kesalahan fatal umumnya para pegiat literasi yang saya jumpai adalah melihat literasi dari sudut pandang yang sempit tadi, sehingga dia kesulitan melepaskan diri dari sudut pandang itu. Seperti itu, Pak Irwan. Nah, ini kan kalau kita mulai menyentuh literasi, ini menarik ya. Iya, benar. Kalau bicara definisi ya barangkali ada banyak definisi yang berkaitan dengan itu. Dan semua sah-sah saja ya, boleh-boleh saja. Dan definisi ini kan kaitannya dengan sudut pandang barangkali ya. Mau sempit, mau meluas. Nah, kan kalau kita sendiri di GLK ya, di Gerakan Literasi Kutai, ya memang sudah sejak awal memandang literasi itu dari aspek yang meluas. Dan kemudian konsekuensinya adalah apa yang kita lakukan pun kemudian ya menyesuaikan dengan itu. Betul. Ini baru yang saya katakan pijakan Pak Irwan itu betul. Jadi pijakan literasi yang betul dalam pandangan saya adalah dengan melihatnya literasi dalam artian yang luas. Ini yang pertama. Jadi langkah atau tahap pertama yang harus dipahami oleh para pegiat literasi secara umum adalah jadikan literasi itu dalam definisi yang luas. Jangan melihat dari ini, karena kalau ini salah tahapan di yang pondasi pertama ini, maka dia akan kesulitan untuk melalui tahapan-tahapan selanjutnya dalam literasi. Lalu kemudian begini, saya kan dalam berbagai kesempatan ya, gitu ya. Kalau misalnya ada yang tanya tentang literasi, ya saya akan jawab seperti apa yang saya ketahui. Jadi saya selalu mengatakan seperti ini, Mas Aris, bahwa kita punya 4 tahapan di dalam literasi. Yang pertama ini tahapan tentang mengetahui, ya, dengan berbagai prosesnya. Kemudian tahapan yang kedua adalah memahami, ya, ini lebih jauh dan lebih dalam lagi. Nah, yang ketiga adalah menyadarkan kesadaran, ya kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tindakan. Jadi tahu, paham, sadar dan bertindak. Maka saya selalu mengatakan ujung dari literasi adalah bertindak, melakukan sesuatu. Jadi kalau hanya sekedar tahu, bahkan kalau hanya pada batas sadar saja, bagi saya itu belum. Orang harus bertindak, orang harus melakukan sesuatu dari semua itu. Betul, Pak Irwan. Jadi literasi itu pada tingkatan level paling tinggi adalah literasi for to do, bagaimana untuk melakukan. Jadi sama seperti halnya konsep kebudayaan. Kebudayaan itu punya 4 lapis. Yang pertama adalah lapis pada tahapan ranah pengetahuan, yang di dalamnya ide, konsep itu memang itu yang paling fondasi dasar. Yang kemudian pada lapis kedua ada kebudayaan, itu adalah pada tataran pemahaman atau ilmu pengetahuan tadi. Jadi tahapan yang pertama adalah ide atau konsep, yang kedua adalah pemahaman,
yang ketiga adalah dalam bentuk faktual yang kemudian dibuktikan dalam bentuk artefak, dalam bentuk kebendaan, dan yang terakhir ini ya dalam bentuk kebudayaan itu sendiri, tindakan-tindakan yang kemudian membudaya, itu 4 lapis kebudayaan. Nah ini kalau kita kaitkan dengan konsep literasi tadi, apalagi yang sudah Pak Irwan katakan ada 4 tahapan itu, maka di sini memang kita temukan titik temunya bahwasanya antara literasi dan kebudayaan ini bisa merupakan satu kesatuan sebenarnya, karena dari sisi lapis-lapisnya tadi juga hampir sama, tahapan-tahapan yang dipahami juga sama. Jadi makanya saya pernah juga memberikan sebuah simpulan pada sebuah ajang diskusi gitu, bahwasanya literasi dan kebudayaan itu merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kita melihat dari sudut pandang tadi kerangkanya aja kurang lebih hampir sama. Ini juga dari hasil beberapa obrolan saya dengan beberapa teman. Kira-kira seperti ini nih Mas Haris. Saya selalu mengkaitkan literasi itu dengan edukasi dan budaya. Jadi menurut saya nih gitu ya, bahwa edukasi, budaya dan literasi itu kan memang seperti sebuah segitiga. Gitu. Bahkan saya selalu mengatakan dari 3 sisi ini, sisi literasi lah yang paling besar. Kenapa? Karena awal mula kehidupan itu kan literasi. Nah, budaya itu saya lebih memandangnya sebagai produk dari literasi, hasil dari literasi. Karena literasi itu kan lebih tentang proses berpikir, kan? Bagaimana kita mencari solusi terhadap permasalahan hidup, kemudian bagaimana kita terus berupaya untuk membuat hidup kita jadi lebih baik. Lalu tumbuhlah sebuah produk ya. Nah, produk itulah yang kemudian kita kenal dengan budaya. Ada bahasa, ada ilmu pengetahuan, ada teknologi dan seterusnya. Sedangkan edukasi itu sendiri saya memandangnya lebih sebagai upaya untuk mentransfer hasil budaya tadi supaya berkelanjutan dan terus berkembang. Maka gitu kan, saya ya cenderung selalu kan mengatakan bahwa literasi itu adalah induk semuanya. Jadi ini Pak Irwan, ketika tadi saya mengatakan antara kerangka budaya dan juga kerangka literasi yang saling beririsan tadi, maka di situ artinya proses bagaimana kita mengaitkan literasi dan budaya adalah melalui memang sarana edukasi tadi, pendidikan. Jadi edukasi ini semacam menjadi kendaraannya untuk bagaimana antara budaya dan literasi ini menjadi satu kesinambungan. Jadi memang ibaratnya dalam ini adalah antaranya gitu. Nah, tentunya yang paling menarik dalam pandangan saya ketika literasi dan kebudayaan ini bertemu dalam satu titik, maka di situ muncul yang dinamakan aktualisasi. Nah, aktualisasi ini apa bentuknya? Aktualisasi bagi seorang yang literat artinya dia punya kemampuan literasi yang bagus, tentunya akan berbeda dengan bagaimana seseorang yang tidak literat tadi, orang yang kemampuan literasinya masih dianggaplah kurang, itu tentunya cara mengaktualisasikan dirinya juga berbeda. Nah, ini yang ibaratnya saya katakan benang merahnya, artinya ujung dari itu salah satunya adalah bagaimana kita mengaktualisasikan diri seperti itu. Nah sekarang kan kita berada di lingkaran ini nih ya, kita berada di urusan edukasi, kita juga sekarang giat di literasi, lalu sekarang kita mulai kepingin lebih intensif menggauli budaya. Mas Haris, ini yang saya tahu kan sekarang lagi menempuh pendidikan juga. Betul. Udah selesai atau gimana? Ini alhamdulillah Allah memberikan tahapan baru sampai pada penelitian akhir. Jadi kita masih ada 3 tahap lagi, yaitu tahap ujian hasil, habis itu ujian tertutup, dan insya Allah baru ujian promosi atau terbuka. Besar kemungkinan tahun ini udah rampung. Insya Allah target April. April tahun ini. Tahun ini mudah-mudahan selesai. Dan ini berarti akan memperkuat kapasitas ya sebagai tenaga pendidik, nanti pegiat literasi, lalu rencana dan keinginan kita tadi kan kepingin lebih jauh masuk ke urusan kebudayaan. Harapan saya memang artinya setelah pasca saya menyelesaikan studi adalah saya pengen fokus pada dunia literasi dan dunia pendidikan khususnya.
Artinya mudah-mudahan dari situ nanti waktu bagi saya pribadi ini secara personal bisalah untuk lebih betul-betul menyelami literasi, karena saya sendiri merasakan sejauh ini apa yang saya lakukan itu belum sampai menyentuh pada tahapan yang sifatnya konkret. Saya merasakan diri saya pribadi seperti itu. Jadi dalam dunia literasi ini hampir 15 tahun saya bergelut kaitannya dengan literasi, itu saya belum pada tahapan yang konkret. Nah, saya justru melihat Pak Erwan sebagai motoris dari GLK ini mungkin tahapan-tahapan yang kulitnya belum, tapi secara substansial udah dilakukan semua ya. Jadi saya masih kalah jauh dan perlu mungkin bersinergi dengan Pak Erwan. Ya, ada cerita nih Mas Aris. Beberapa waktu yang lalu kan saya berkesempatan untuk menghadiri satu pertemuan nasional. Itu namanya Rakornas Perpustakaan ya, Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan seluruh Indonesia. Jadi semua instansi di daerah dan pegiat literasi di seluruh Indonesia itu diundang untuk hadir. Nah, pada kesempatan itu ada satu hal yang menarik, Mas. Gimana Pak? Ternyata gitu ya, di tahun 2020 ini pemerintah, khususnya pemerintah pusat ya, sudah jauh lebih serius ketika berbicara tentang literasi. Wah, ini kabar baik ini berarti Pak Erwan untuk kita Menteri semuanya. Dalam Negeri itu mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah serius untuk menggerakkan literasi seperti seharusnya. Bahkan ada kebijakan yang nanti dibuat, salah satunya ya berkaitan dengan perpustakaan secara khusus. Itu ada dorongan untuk membangun perpustakaan di semua desa melalui dana desa. Kenapa? Karena literasi juga pasti harus ada kaitannya dengan akses kepada bahan bacaan. Nah, ada keseriusan. Kenapa? Karena pemimpin sendiri kan, khususnya Pak Mendagri kan memang orang yang dekat dengan dunia literasi gitu kan ya. Saya pandang memang secara ini ya kapasitas beliau Kemendagri dalam hal ini ya Pak Tito ya Prof itu kan secara akademis ya jelas menunjukkan beliau adalah orang yang literat karena beliau seorang yang inilah kemudian akademik tertinggi udah Bappenas dicapai ya, Badan Perencanaan Nasional kita juga ya ikut terdorong untuk menseriusi upaya untuk membangun literasi. Jadi Bappenas mengatakan seperti ini kira-kira. Kita ingin mengangkat literasi itu sebagai salah satu elemen penting untuk membangun sumber daya manusia. Kan membangun SDM kan tetap prioritas kita. Gitu kan. Nah, lalu literasi itu sekarang dijadikan sebuah mesinnya atau kendaraannya gitu kan untuk bisa membesarkan literasi itu sendiri. Bahkan urusan literasi ini versi Bappenas ya. Untuk tahun 2020 ini sudah mulai masuk ke RPJMN ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Nah, artinya ketika urusan literasi ini sudah sampai seserius itu masuk di RPJMN, itu otomatis dia akan turun sampai ke bawah. Sampai ke RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, ngelihat situasi ini kan ya kita patut bergembira bahwa urusan literasi ternyata sekarang sudah menjadi perhatian serius pemerintah, bukan lagi wacana-wacana kosong gitu ya. Sudah mulai serius untuk masuk kepada sistem anggaran. Nah, itu pula yang disampaikan oleh staf dari Kementerian Keuangan ya waktu Rakernas kemarin, bahwa literasi mulai tahun 2020 ini ya sudah mulai serius untuk masuk sebagai salah satu instrumen di sistem anggaran. Bahkan ya kan bahkan Menteri Keuangan sendiri ya, Menteri Keuangan kita siapa? Bu Sri Mulyani gitu kan. Beliau kan memang juga sudah sekian tahun yang lalu mewacanakan sudah mulai bicara literasi dan beliau juga salah satu pejabat kita yang merasa gelisah dengan indeks literasi nasional kita yang rendah itu. Betul. Nah, bahkan
terakhir nih, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, ya, Pak Mas Nadiem. Mas Nadiem, Mas Nadiem. Mas Menteri. Ya, betul. Saya terkenalnya di kalangan pendidik jangan sebutan Mas Menteri karena Iya. memang dari sisi usia baru Milenial, sepantaran kan? saya ini 36 Milenial, nih Pak ya. Irwan. Nah, beliau pun sekarang gitu kan ya sudah mulai rajin bicara literasi. Ya. Bahkan nih sebenarnya jauh sebelum ini presiden kita ya, Iya. Pak Joko Widodo pun dalam berbagai kesempatan sudah mulai intens bicara tentang literasi. Pentingnya literasi, terutama kaitannya dengan upaya untuk membangun sumber daya manusia. Nah, berarti kan sekarang isunya adalah literasi ini tidak lagi hanya dikaitkan tentang buku, tentang baca, tentang tulis, tapi dikaitkan dengan upaya membangun sumber daya manusia. Ya, betul. Farhan. Jadi memang ini merupakan kabar baik tentunya bagi kita semua kalangan, terlebih lagi para pegiat literasi secara khusus. Kebijakan-kebijakan yang sudah diflorkan, disampaikan, disosialisasikan oleh pusat ini seharusnya bisa ditangkap dengan jernih oleh unsur pemegang otoritas di daerah. Dalam hal ini ya kalau untuk level provinsi berarti ya pemerintahan provinsi dengan segala anak cabang unit kerjanya, lembaga-lembaga yang dinaungi. Untuk yang dinas kabupaten, pemerintahan kabupaten atau kota ini juga berarti sinyal ini harusnya bisa ditangkap dengan frekuensi yang sama ketika apa yang disampaikan pusat. Masalahnya yang menurut pandangan saya yang jadi kendala utama kita, apa yang sudah disampaikan oleh pusat terkait dengan segala hal kebijakan yang kaitannya dengan literasi ini, yang jadi kekhawatiran saya juga adalah tidak bisa ditangkap secara utuh, secara menyeluruh dan secara objektif oleh pemerintah yang ada di bawahnya. Artinya sebagai itu kan program turunan. Artinya kalau secara tahapan harusnya bottom up ini jelas prosedurnya. Top down ya, berarti top down. Ini harusnya jelas, dan kalau sebuah program itu bisa dikatakan sukses apabila yang dari sifatnya dari atas ke bawah ini frekuensi yang disampaikan pusat itu di bawah menerima dengan frekuensi yang sama. Artinya kalau ini loh penjelasannya secara gamblang seperti ini, maka ketika diturunkan ke pemerintahan di bawahnya ini harusnya sinyalnya sama. Dan ini jadi kalau dalam pandangan saya ini jadi dikatakan problem besar karena sebagian besar pemegang otoritas di daerah itu belum menangkap sinyal yang sama. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa pemerintah kita di daerah belum cukup respon terhadap itu. Saya tidak berani mengatakan cuma dalam pandangan saya seperti ini. Setidaknya dalam pandangan saya ini mungkin perlu banyak para pemegang otoritas ini membuka diri untuk bisa menjadi lebih literat. Secara bahasa ininya saya katakan seperti itu. Artinya harapan saya lah para pemegang otoritas itu lebih banyak berinteraksi dengan para pegiat literasi yang memang dari arus bawah ini sudah kuat, ya harapannya bisa lebih dikuatkan lagi dengan kebijakan yang memang tadi dipahami oleh pusat yang kemudian dengan frekuensi yang sama sehingga ini menjadi sebuah kekuatan besar. Karena seandainya gerakan dari bawah itu arusnya kuat tetapi kemudian tidak ditopang dengan kebijakan dari pemerintah daerah yang karena salah memahami apa yang sudah disosialisasikan dari pusat ini bisa menjadi sebuah turbulensi sendiri, menjadi sebuah miskomunikasi, miskonsep, saya pikir seperti itu. Jadi mungkin gini, artinya gerakan literasi tidak hanya diorientasikan untuk masyarakat luas, tapi juga untuk birokrasi. Ya, betul. Mungkin gitu ya? Ya, secara ini sebenarnya impact dari gerakan literasi itu pada akhirnya adalah untuk yang pemerintahan itu sendiri, karena semua hal apa yang menjadi produk dari literasi, program literasi itu pada dasarnya adalah sesuai dengan tujuan pemerintahan. Artinya kalau kita kilas balik ke nawacita yang pernah digaungkan oleh presiden kita, itu semuanya perlu keterbukaan dan pemahaman yang sama terkait dengan literasi. Ya. Memang kalau kita bicara kebijakan, bicara regulasi tentang literasi,
Kan kita memang belum punya payung hukum ya, berbentuk undang-undang. Ya, beda dengan budaya, kita udah punya undang-undang. Ketika kita bicara ekonomi kreatif misalnya, sekarang kita udah punya undang-undang. Tapi ketika bicara literasi, ini yang sejauh saya tahu memang undang-undangnya masih digodok kan. Ya, ini kalau secara ya literasi secara khusus dengan segala pengertian ini, karena secara regulasi memang belum, tapi memang saya menangkap ada beberapa perbaikan dalam dunia literasi, misalnya dalam terkait dengan undang-undang perbukuan. Ini perbukuan ini kan bagian dari parsialnya literasi. Nah, saya melihat sudah ada undang-undang terkait dengan perbukuan yang di dalamnya juga tadinya dihandle kaitannya dengan dinas pendidikan, kemudian sekarang ada turunannya sendiri. Intinya lebih spesifik lah undang-undang itu secara konten, secara substansial itu di situ menunjukkan bahwasanya pemerintah secara substansial itu sudah sangat mendukung literasi khususnya lewat perbukuan tadi. Jadi sudah ada aturannya Pak Irwan, undang-undangnya. Ya, jadi gini, literasi kan sekarang sudah mulai menjadi perhatian, menjadi primadona ya untuk di tingkat pusat nih tapinya, yang nanti pelan-pelan akan diturunkan ke bawah melalui regulasi dan kebijakan yang seharusnya sesuai. Nah, sekarang gini, kalau kita bicara literasi, kemudian kita kaitkan dengan upaya untuk menggerakkan literasi, ya kan konteksnya kan gerakan nih. Bisakah gerakan itu hanya muncul dari atas ke bawah, top down semata? Dalam pandangan saya sejauh ini kalau kita sebuah gerakan itu tidak bisa hanya sebatas nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi memang harus ada sinergi antara yang bawah, arus bawah ini dan juga dari atas sebagai payungnya. Jadi antara bottom up dan top down itu ada sinergi. Ketika dua hal ini satu titik temu itu luar biasa. Bisa kita katakan keberhasilan pemerintahan adalah jika bisa mempertemukan titik literasi yang arus bawah dan kebijakan dari atas. Kan kita sudah punya yang namanya Gerakan Literasi Nasional GLN, atau GLN itu kan tahun 2017 atau 2016 ya barangkali. Nah, itu kan bentuknya memang top down, tapi kan formatnya gerakan. Nah, yang sejauh yang saya tahu ya itu memang bergerak, tapi gerakannya kayaknya sih ya gitu kan tidak seperti yang saya bayang-bayangkan gitu loh. Gaungnya nggak sangat gimana gitu. Itu kalau boleh saya katakan Pak Irwan, apa yang sudah dilakukan pemerintah semenjak digaungkan GLN itu baru sebatas menyentuh sendi-sendi formal. Jadi sendi-sendi formalitas. Saya katakan contoh sederhana seperti ini. Pasca digaungkannya GLN, kemudian kan kalau untuk di unsur pendidikan di instansi yang terkecil misalnya sekolah ada namanya Gerakan Literasi Sekolah. Itu ya tadi saya katakan baru sebatas kayak semacam sendi formal aja yang disentuh. Jadi saya belum menyentuh pada konsep yang sehakikinya dari literasi itu sendiri. Contohnya apa? Di GLS Gerakan Literasi Sekolah baru hanya sebatas ini loh ada perpustakaan, ini loh ada bahan bacaan, baru sebatas itu. Belum sampai yang tahapan bagaimana ada kesadaran para siswa yang ada di dalamnya punya minat yang kuat terhadap untuk literasi tadi. Ini yang skala sekolah ya. Kalau yang skala umum nasional tadi, berbicara nasional, maka apa yang sudah menjadi gerakan literasi nasional itu dengan beberapa prinsipnya itu saya katakan baru sendi formal karena masyarakat yang disentuh ini juga pada tahapan yang memang kaitannya langsung dengan pemerintahan, belum menyentuh ke lapisan masyarakat luas seperti itu. Nah, sekarang kan kita kembali nih. Kalau gerakan kemudian digerakkan dalam pola seperti itu, kan kita jadi bertanya-tanya tentang efektivitasnya, kan? Nah, nanti sekarang kita kaitkan lagi nih kembali bahwa pemerintah, terutama yang di pusat, sudah mulai serius untuk menggerakkan literasi. Tapi kalau kemudian polanya seperti yang dilakukan oleh saat ini GLN atau apalah gitu ya, ya kira-kira gimana prospeknya? Ini perlu napas panjang Pak Irwan. Jadi memang saya berharap lah para pemegang kebijakan atau otoritas ini mau
sedikit bergelut, berkutat dan juga berinteraksi langsung dengan para pegiat literasi yang sudah melakukan beragam gerakan di arus bawah. Nah, paling tidak dari situ nanti ada keterserapan informasi. Nah, mereka bisa melihat langsung bagaimana arus itu bergerak. Nah, dari situ tentunya akan saya pikir ketika mereka memang betul-betul mencermati, tentunya akan melihat pola bagaimana sih yang berkembang di masyarakat. Nah, ketika sudah melihat polanya, maka di situ mereka tentunya bisa membandingkan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, dari situ tentunya akan ada refleksi sejauh mana efektivitas. Nah, kalau sudah ditemukan di situ, maka tentunya menurut pandangan saya harusnya ada pola yang diubah. Ada pola yang diubah. Iya, karena bagaimanapun sebuah keberhasilan sinergisitas itu harus adanya berarti persamaan konsep dan juga persamaan pola. Kalau pola itu berbeda tentunya akan terjadi benturan. Tadi disebut ada gerakan literasi arus bawah. Iya. Ini kan berarti ya sebutlah gerakan-gerakan yang dibikin oleh komunitas atau apa gitu. Ya, itu yang saya maksudkan. Ya, jadi pemerintah pada khususnya itu benar-benar menurut saya harus mereka membuka diri dan juga mengapresiasi lebih. Dalam hal ini mengapresiasi bukan hanya sebatas klaim, tetapi ada semacam bukti konkret mendukungnya mereka pada gerakan yang sudah dilakukan arus bawah seperti itu. Artinya ginilah secara sederhana, ada sebuah komunitas yang bergerak, dia sudah melakukan banyak hal, program-program yang baik yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat atau setidaknya dalam skup komunitasnya. Maka pemerintah ini setelah menyimak, memperhatikan, setidaknya setelah itu kemudian ambillah nilai lebihnya yang kemudian bisa dikasihkan timbal balik lah. Tentunya kalau timbal balik dari pemerintah yang kemudian bentuk dukungan apresiasi yang konkret, ya mungkin Pak Irwan bisa kira-kira lah apa yang bisa diberikan pemerintah. Kira-kira nih ya, untuk membangun hubungan itu, apakah dari atas yang akan menjemput, ngajak ngobrol, ngajak ngomong, atau dari bawah yang datang? Yuk kita ini, bagusnya gimana? Kalau menurut saya atas turun ke bawah. Atas ke bawah. Iya, karena dijemput ya. Iya betul. Karena kita kalau saya merasakan ya sebagai bagian dari pegiat literasi itu kalau kita harus ibaratnya minta ke atas menurut saya itu sebuah konsep yang justru para pegiat literasi itu menghindari. Artinya sejauh ini setahu saya ibaratnya para pegiat literasi itu punya semacam idealisme. Orang saya bisa tanpa bantuan mereka aja bisa bergerak kok ibaratnya seperti itu. Ngapain saya harus mengandalkan? Tetapi alangkah baiknya kalau pemerintah menangkap sinyal itu. Artinya dengan di situ ada artinya tercipta sinergi lah harapannya. Artinya gini, kalau kita bicara siapa yang paling bertanggung jawab tentang literasi itu kan siapa tuh kira-kira? Ini pemerintah atau masyarakat? Nah, kalau secara saya melihatnya dari dua hal Pak Irwan. Kalau ditanya masalah siapa yang bertanggung jawab, pertama secara personal tentunya setiap pribadi, setiap warga negara, setiap anggota masyarakat itu punya tanggung jawab. Adapun secara formal legal ya harusnya pemerintahan di situ udah pasti, karena ini menjadi bagian dari tujuan kita bernegara. Dan sebenarnya literasi ini kalau kita kaji lebih jauh, ibaratnya undang-undang dasar kita UUD 45 itu sudah menjadi pijakan yang jelas supaya masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang literat. Pembukaan UUD udah jelas. Tujuan pemerintahan, tujuan pendidikan di sana. Negara bertanggung jawab itu. Jadi semua hal kaitannya dengan hidup matinya literasi di negara kita, berkembang tidaknya itu ya kalau secara formal legal pemerintah pusat tanggung jawab secara keseluruhan, pemerintah daerah tentunya juga punya tanggung jawab untuk di daerah masing-masing. Kalau misalnya meskipun setelah ada kebijakan dari pusat bahwa literasi kita seriusi, tapi kemudian ketika di daerah belum bisa dipahami seperti itu oleh para pemangku kepentingannya. Kira-kira untuk para pegiat literasi sendiri tetap kepengen menunggu aja atau kepengen proaktif?
Ini mungkin ini Pak Irwan ya, kalau setiap pegiat tentunya punya sudut pandang berbeda, punya sudut pandang berbeda. Iya. Tapi saya melihat ada kesamaan visi dari masing-masing personal ataupun komunitas pegiat literasi umumnya. Mereka punya nafas yang sama. Apapun yang terjadi, ada dukungan kehendak literasi itu tetap harus jalan. Sehingga nafas panjang para pegiat literasi itu saya pikir sama. Artinya denyutnya lah, denyut untuk bergerak. Iya. Nah, ini yang akhirnya nanti yang kita khawatirkan itu ketika pemerintah tidak ada usaha-usaha untuk merangkul, untuk kemudian bergerak seirama, itu akan menjadi bumerang sendiri bagi pemerintah yang menunjukkan kegagalan mereka seperti itu. Itu yang perlu kita waspadai sebenarnya. Dan harapan saya memang pemerintah mau mendengar hal ini dari arus bawah. Mas Aris, ini seru kali ya obrolan kita pada hari ini. Terakhir nih, terakhir berkaitan dengan tema obrolan kita. Apa yang kira-kira menjadi harapan-harapan ke depan atau sesuatu yang ingin kita wujudkan untuk di waktu yang akan datang? Dalam jangka, saya membaginya menjadi paling setidaknya tiga jangka lah. Jangka yang paling pendek, jangka pendek kita tentunya adalah tumbuh kembangnya minat literasi di masyarakat kita. Itu tahapan jangka pendek yang setidaknya ingin kita harapkan. Yang kedua, jangka menengahnya setidaknya ada semacam sinergitas yang segera untuk diwujudkan antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan juga para pegiat literasi baik secara individual atau secara komunitas dengan supaya ada titik temunya. Ini jangka menengahnya. Dan yang terakhir adalah setidaknya jangka panjang kita adalah menjadikan masyarakat kita menjadikan masyarakat yang literat, dan dari keliteratan mereka jadilah masyarakat yang sejahtera. Jadi memang ending include-nya adalah nantinya literasi yang menyejahterakan. Literasi yang mensejahterakan. Ya, betul. Dan itu merupakan tujuan kita bersama. Iya, semoga itu menjadi tujuan yang tercapai lah pada endingnya. Dan apapun yang kita lakukan kemarin, hari ini dan seterusnya adalah bagian untuk dari ke arah itu. Iya, betul. Luar biasa Mas Aris. Sama-sama. Baik, perbincangan kita sudah berakhir ya, Mas Aris. Terima kasih banyak sudah menjadi teman ngobrol di acara Kopi Literasi, All About Literasi. Sebelum berpisah, ini ada kenang-kenangan dari Kopi Literasi, Mas Luar Aris. biasa. Ya. Ini ada sertifikat dari Kopi Literasi. Ya, diberikan kepada Aris Setiawan. Pernah hadir di acara Kopi Literasi. Silakan. Bukti otentik sejarah saya punya berliterasi. Oke. Terima kasih Mas Aris. Ini dipegang saja. Ya, baik, Sobat Literasi, demikian tadi obrolan santai kita bersama Mas Aris Setiawan. Beliau seorang guru, ya, tenaga pendidik. Beliau juga penulis untuk genre sastra, dan beliau juga aktif menulis di media massa dalam bentuk opini. Demikian obrolan kita, terima kasih sudah menonton, dan kita akan bertemu kembali di Kopi Literasi, All About Literasi episode selanjutnya. Terima kasih, salam literasi.